gimana tadi hasil debat semuanya? Cukup ini ya. Lega hari ini akhirnya berlalu ya. Semalam nggak bisa tidur gue kan, karena buat gue ini adalah stepping stone yang baru untuk membangun sebuah komunikasi yang lebih clear. Jadi dengan adanya pertemuan ini kan gue jadi bisa menguji niat baiknya kan. Gitu, dan ternyata ya puji Tuhan alhamdulillah gue mendapatkan apa yang menjadi pertanyaan pencarian selama ini gitu. Jadi mudah-mudahan spiritnya kan sama tapi outputnya yang berbeda-beda nih. Jadi mudah-mudahan saya juga nanti akan bangun komunikasi sama Mas Dhani supaya ke depan kalau misalnya ada lagi tuntutan-tuntutan terhadap penyanyi, kalau bisa aksi jangan ikut mengamplifikasi, aksi jangan membackup itu ya. Biarlah pencipta itu menggunakan haknya, hak asasi sebagai manusia, sebagai komposer untuk menuntut haknya, tapi aksi sebagai asosiasi jangan membackup, harus tone down, itu aja sih. Jadi secara tidak langsung membela dan mewakili orang-orang yang tidak setuju di hal itu tuh. Dan bisa beraksi juga kan dari Bang Rayana sendiri dengan penuh lugas gitu segala. Iya dan yang pasti saya puas bisa menyampaikan apa yang menjadi keresahan gitu ya. Dan setelah ini saya tetap akan memutuskan untuk menjadi manusia merdeka. Tidak ada di aksi, tidak ada di visi, tapi saya pro ekosistem musik, tata kelola musik yang lebih baik lagi. Dan terkait juga ini juga jadi isu yang personal buat saya mengenai Ryan Porno itu. Saya mau sampaikan bahwa saya sebagai pribadi sudah memaafkan Mas Dhani, senior gue Mas Dhani. Dan gue tahu dia nggak punya maksud apa-apa gitu. Tapi keluarga saya di kampung, di Ambon, di NTT sudah terlanjur ngamuk. Dan saya nggak bisa mengendalikan itu. Nggak bisa mengendalikan itu karena Pono itu adalah nama fam saya, marga itu untuk orang timur itu krusial ya, menyangkut kehormatan keluarga, tradisi, ancestor, nenek moyang dan lain-lain gitu. Jadi kalau mereka marah saya nggak bisa kendalikan. Saya mau cari cara bagaimana caranya memfasilitasi ini, dan nggak tahu, saya belum tahu, masih gelap. Tapi saya cuma bilang sama mereka sabar dulu. Tapi yang penting mereka bilang bahwa akan ada wave besar karena ini nggak boleh terulang kan gitu kan ya, biasalah efek sosial lah, efek jerah gitu ya. Makanya jadi pelajaran juga makanya buat Mas Dhani ya. Ini sama ini nggak boleh sejajar gitu loh. Mikir dulu baru ngomong kan gitu, mikir dulu baru tulis. Ini kan karena mungkin dia mau nyindir gue karena gue kan keras di sosial media kan. Ini begitu nama Pono, lucu juga kalau ditulis nama ditulis porno nih gitu ya. Sementara dalam ketidakmengertian dia nggak ngerti kalau Pono itu marga, bukan nama panggung. Gitu. Makanya gue memaafkan, tapi keluarga gue masih marah. Itu mungkin salah satu pancangan dari Mas Dhani sendiri nggak sih untuk bisa dibilang menghadiri debat besok ini atau seperti apa nih masalah? Tanpa penulisan nama itu, tetap gue akan hadir. Gitu. Gue sama Mas Kadri, jagoan gue. Mas ini dong Mas, Bang, sini dong. Ini Bang Kadri, senior, jauh banget usia sama gue, harus panggil Om. Tapi karena kita sama-sama di ekosistem musik, Bang Kadri ini yang membackup gue, yang bener-bener mengorbankan segala kepentingan ini untuk datang backup gue. Thank you banget Bang. Sama-sama bro. Mudah-mudahan niat baik Bang Kadri, niat baik kita semua ini bisa bawa kebaikan buat tata kelola musik Indonesia. Kalau di Bang Rayana Gue cabut dulu ya. Thank you ya Bang. Dah. di awal tadi sempat mewakilkan sendiri juga nih dari Bang Rayana nih yang sempat manas di awal itu. Ya itu kan gimmick aja. Sebenarnya Bang Rayana sendiri melihat nggak sih belakangan ini memang ada clash nih antara penyanyi perusahaan atau sebenarnya ada masalah nggak sih Oh antara iya dong. mereka? Ya kan secara pragmatis kan begitu aksi membackup tuntutan Ari Bias kepada penyanyi, otomatis kan menimbulkan konflik dong. Jadi ada konflik. Gitu. Tapi kan Mas Dhani gampang aja ngomong. Orang lu tinggal dateng gue nih orangnya enggak. Gue kan orang loh. Cara komunikasi beliau nggak semua orang bisa terima. Gaya komunikasinya kalau gue mungkin bisa karena gue orang Indonesia Timur, ceplos-ceplos juga. Beliau orang Jawa Timur, Surabaya kan, ceplos-ceplos juga, DNA-nya sama nih. Tapi orang yang lain, Ariel, Sunda, Judika juga gue yakinnya mengerti karena dia orang Batak kan. Tapi yang lain kan belum tentu. Jadi ya Mas Dhani is Mas Dhani, kita nggak bisa rubah dia kan, karakternya memang sudah begitu. Jadi cuman yang gue mau sampaikan artinya wisdom yang tadi gue bicara itu mengenai wisdom, yaitu dalam tanda kutip ya. Mudah-mudahan wisdom bisa benar-benar jadi resources, sumber daya utama untuk kita beresin isu ini ya.
wisdom itu, hikmat dan kebijaksanaan. Bang, ini kan keluarga besar dan marga di kampung nggak terima dengan penyebutan tadi dan bakalan ada gelombang besar. Nah, abang sendiri udah bisa memprediksi nggak sih mungkin bocoran sedikit ini gelombang besar yang akan dilakukan itu mungkin gimana sih dampaknya gitu? Kalau Indonesia Timur nih bro, kalau udah menyangkut kehormatan, ini berat. Gitu. Justru gue lagi cari cara, dan gue juga nggak mau memaksa Mas Dhani untuk melakukan yang nggak mau. Biarlah gelombang ini yang menyadarkan dia harus ngapain. Gitu. Jadi ngeri lah, udah ngeri. Gue hanya bisa lewat WA grup gitu, menahan semampu gue. Walaupun sudah ada permintaan maaf langsung dari Mas Dhani tadi. Iya, tapi mereka bilang loh itu kan minta maaf sama lo. Ada dorang minta maaf sama Ali, sama Ko. Dan indikasi permintaan maafnya kan adalah supaya gue datang ke debat ini kan. Nah, sincerity-nya itu yang dipertanyakan. Beneran minta maaf, tulus, atau gara-gara supaya gue datang. Sekalipun kamu sudah memaafkan Ryan, tapi dia belum minta maaf sama kami. Karena yang punya marga Poni itu bukan cuma Ryan. Juta-juta sampai di luar negeri mereka sudah bikin petisi, udah bikin seperti flyers yang sudah disebarkan di seluruh marga Pono di seluruh dunia. Ada kemungkinan buat dibawa ke jalur hukum gara-gara ini? Belum tahu, tapi ada kemungkinan itu. Ini kan karena banyak yang nggak suka ya. Kalau dari abang sendiri gimana? Pertanyaan lo ini mengarah ya, mendiskreditkan gua. Artinya gini loh, kalau penghinaan ini kan pasti ada deliknya loh. Apakah itu mau dimanfaatkan, mau digunakan apa nggak, belum tahu gitu. Apakah memang permintaan maaf secara terbuka untuk FAM Pono sendiri, Mas Dhani sendiri? Belum tahu juga. Kalau tiba-tiba mereka minta, kami menuntut permintaan maaf secara adat. Artinya apa? Mas Dhani harus ke sana. Gitu loh. Orang ini ketika kita melakukan kesalahan sama orang itu menuntut konsep dan gaya apapun, kita harus terima orang kita yang salah kan gitu. Gitu. Karena menyangkut kehormatan itu aja. Oke? Berarti udah case close atau udah terang nggak sih di debat menurut Mas Ryan sendiri secara pribadi? Gini, satu kali debat ini kan tidak langsung bisa bikin kita bersepakat, nggak bisa. Jadi gini, ibarat di pemerintahan kan ada oposisi, ada koalisi gitu ya. Jadi gua tetap mau menjadi fungsi kritik terhadap kebijakan-kebijakan. Makanya gue dari awal bilang di sosial media, yang gue uji itu niat baiknya. Itu yang gue uji. Bener gak ini berjuang untuk kepentingan seluruh komposer? Gitu loh. Seluruh komposer berarti dari kelas 1 sampai kelas bawah. Kalau mereka bilang tadi, kan penyanyi-penyanyi banyak yang gak mampu apa segala macam. Loh, konkretnya apa? Lagu mereka harus ada dulu di industri. Lagu mereka harus booming dulu di industri, baru dibawakan menjadi demand, baru menghasilkan royalti gitu. Pembicaraan ini kan gaya-gaya populis kan, gitu. Gaya-gaya ya marketing asuransi. Itu makanya gue harus bilang, yang gue harus uji adalah jangan sampai konsep ini menjadi over promising, menjadi janji yang terlalu over. Padahal begitu kejadian, yang merasakan dampaknya cuma pencipta lagu kelas 1 yang seperti yang tadi aku bilang, yang which is ada di sini. Gitu. Jadi ya itu ada perbedaan fundamental yang nggak mungkin kita bisa bersatu bangsa. Tapi paling nggak, gue tahu bahwa paling nggak ada tersisa niat baik dari mereka. Itu aja sih. Si Akses sendiri kan punya aplikasi namanya Digital Direct License. DDL, ya. Nah, itu sendiri kan ada simulasi kemarin dijelasin simulasi pembayarannya. Ya. Ada 10% dari kontrak artis atau honor gitu Ya. mungkin. Tapi kan honor sendiri itu kan dari si penyanyi ini kan nggak boleh dipublish Ya, ke itu kan publik. confidential. Nah, itu mungkin dari Mas Ryan sendiri gimana? Ya itu yang harus masih dikerjakan, harus masih dipikirin karena confidential penghasilan itu nggak bisa dibuka. Kan itu ada undang-undang yang melindungi itu kan. Gitu. Jadi itu lagi-lagi kalau kalian bisa meng-highlight semua pernyataan Mas Dhani, dia selalu bilang, gua ini orang yang radikal. Sesuatu radikal itu menghasilkan masalah, menghasilkan gesekan. Keradikalan itu outputnya adalah cara komunikasi dia, cara mengambil keputusan dia. Ini loh, makanya gue menyinggung, gue pakai kata-kata yang keras dari tadi. Gue bilang aksi tanpa Mas Dhani adalah butiran debu. Ini kenyataan. Yang berhasil mengangkat sebuah isu ke permukaan bukan aksi, tapi Ahmad Dhani. Gue mau tantang.
Kalau berani Ahmad Dhani mundur menjadi posisi yang ada di tengah, mensupport aksi dengan segala macam konsepnya, mensupport juga untuk perbaikan sistem yang udah ada sekarang, LMK dan LMKN. Kan nggak mungkin semua pencipta lagu dipaksa ikut aksi, nggak mungkin, orang belum ada backup hukumnya kok. Kalau DDL berjalan nih, ya. Terus ada yang nggak mau pakai penyanyi, apakah bisa dituntut? Nggak bisa. Oke. Kurang banyaknya yang menyebabkan Agnes kalah di proses pertama ini adalah dia nggak datang kan gitu. Kalau dia datang dan kemudian berargumentasi belum tentu juga menang, di kasasi ini juga belum tentu menang, kita lihat aja. Tapi paling nggak hubungan fundamental pribadi saya sama Mas Dhani sudah clear, itu aja output dari hari ini. Oke, kabar duka kali ya. Ya buat Pak D, buat gue udah clear. Keributan profesional kita hari ini, kita jadi kesatria, kita duduk diskusi, saling mengkritik, saling mengkoreksi. Thank you. Tapi terkait masalah Ryan porno ini sesuatu yang di luar kendali gue, dan mari kita hadapi sama-sama. Satu lagi Bang, Kabar duka yang